Harus pakai pamer-pamer segala ya. Ini saya ketemu orang miskin tidak akan menyelesaikan masalah apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, pada kesempatan kali ini kita akan bereaction ya, yang lagi viral nih, yaitu Gubernur Jawa Tengah. Entah kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba agak sedikit nyenggol-nyenggol tuh, ya, nyenggol-nyenggol dikit-dikit lah. Pak Gubernur Jawa Barat KDM Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Tapi kenapa ya harus pakai nyenggol-nyenggol segala? Kita nggak tahu apakah ada permasalahan di belakangnya atau bagaimana. Tapi yang jelas ini Gubernur Jawa Tengah malah kena semprot oleh warganya sendiri. Gak percaya? Yuk kita simak endingnya. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Ini tiba-tiba. Belum ya silahkan. Nek aku banget. Kenapa ini langsung menyindir? Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Rasa gaya. Ikhlas ya. Ikhlas. Halo guys. Harus pakai pamer-pamer segala ya. Omonganmu gali kuburanmu sendiri, Pak. Nah, ini warga Jabar sendiri loh. Isin ngomong Jawa Tengah rikalah Isin ya. Isinkeun. Jadi diri kita sendiri. Ikhlas silit ngarit. Wong genang golek ngomong aja gue kok malah ikhlas nek ikhlas tuli orang ngomongi wong. Orang ngomongi apa nyindiri wong aja gue lah jan kang isin-isin wong Jawa Tengah nek iki carane jan. Ora patut jan, ora patut. Dirukna ora patut lah, ora patut jan. Pernyataan Gubernur Jawa Tengah dengan kapasitas beliau sebagai orang nomor 1 di Jawa Tengah sangat memalukan. Tapi anehnya pernyataannya disangkal oleh warganya sendiri. Dari sekian banyak warganya yang menyangkal, saya hanya menampilkan sedikit aja. Kita lihat ya. Nah, aku asli Kroya, duh gubernurmu ngisin-ngisin nih. Saya orang Jateng baru lihat, oh ini tuh bapak gubernur kita. Aku orang Jateng gak kenal gubernurnya, gak tahu kerjanya juga, jalan banyak yang amburadul juga. Wah, itu gubernurku bos, aku juga masih bingung Pak Lutfi kerjanya apa. Justru warga Jateng memohon bantuan kepada KDM Lembur Pakuan. Banyak di sini warga Jawa Tengah yang sabar ya saudaraku. Saya malah tahunya Pak KDM Bapak Aing, saya warga Jateng belum tahu Gubernur Jateng tuh. Aku warga Jawa Tengah suka KDM loh, malah terbalik ya. Aku juga kecewa ya warga Jateng setelah dilantik tenggelam entah kemana waktu kampanye, hampir tiap minggu muncul. Aku warga Jateng sampai sekarang nggak tahu apa kerjanya Pak Gubernur. Saya malu sebagai warga Cilacap Jateng tuh. Aku malah baru lihat nih orang bahwa dia adalah Gubernur Jateng, kalau ketemu di jalan nggak bakalan kenal, tapi dengan KDM dari jauh pun insya Allah kenal. Mohon maaf ya. Nah ini jawaban sindiran ya dari Pak Lutfi, langsung dijawab oleh KDM. Setiap hari satu masalah, tapi nggak apa-apa kan, daripada satu masalah juga udah alhamdulillah Pak. Nggak mengerti masalah. Semoga semuanya sehat, bahagia selalu. Salam dari saya. Kamu telah mengecewakan rakyatmu. Nih, saya sudah memilih kamu. Saya kecewa saya memilih kamu. Ya, kamu telah menghina, melecehkan rakyat miskin Jawa Tengah. Kalau kamu sudah tidak mampu, tidak sanggup, mundur. Kamu tahu bahwa Jawa Tengah kalau berbicara sekarang membayar medsos ya, yang kamu pimpin ini rakyat miskin. Kalau kamu tidak mau ketemu dengan rakyat miskin yang tidak bisa menyelesaikan masalah, berarti suara kamu pun diambilnya dari rakyat miskin. Kamu sekarang berdebat dengan saya, kamu katanya mau ketemu rakyatnya, tidak ada kawalan. Temuin saya, nggak usah dikawal. Dan tantangan ya, dari warganya. Ayo, kita debat, ya. Kalau kamu masih sanggup Lutfi, kamu temuin saya. Gak usah pakai kawalan. Kamu bilang kalau ketemu rakyat gak usah dikawal. Ketemu saya rakyat miskin, gak usah pakai kawal-kawalan. Ayo kita ngobrol, kita berdebat, selesaikan masalah kita. Ya, nah, ini berani nggak tuh? Mudah-mudahan mewakili rakyat Jawa Tengah yang miskin.
Ya, oke, Lutfi. Sekian dari saya, Lutfi. Sampai ketemu. Tak tunggu. Jangan 1 kali 2 doang jam. dong, Pak. Pakai Pak Lutfi lah. Kan itu gubernur Anda. Rakyatmu, rakyat miskin semua. Kamu sekali lagi tidak mau ketemu dengan rakyatmu yang miskin karena rakyat miskin tidak menyelesaikan masalah. Pikir. Saking kesal. Saya tunggu Lutfi. Ya. Kamu telah mengecewakan. Sungguh memalukan. Warga Jawa Tengah ini minta tolong kepada Kang Deddy. Lalu kemana gubernurnya? Malah minta tolong kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, saya Muhammad Miftah selaku warga Jawa Tengah mohon dengan sangat minta tolong bantuan kunjungan dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, dikarenakan pemimpin kami atau pemimpin Jawa Tengah tidak ada yang berkunjung ke Desa Lengkong, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Padahal kita warga Lengkong RW 7, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah sudah terdampak banjir 6 bulan atau 6 bulan lamanya kita terdampak banjir meskipun naik surut, tetapi belum pernah ada kunjungan dari pemerintah ataupun pejabat negara. Dan banjir di sini itu setiap tahun, Kang Deddy. Merindukan kondisi rumahnya kayak gubernurnya berkunjung langsung. Semua rumah warga pada banjir, kasihan rumah warga, Kang Deddy. Untuk itu minta tolong dengan sangat bantuan dan dukungan Kang Deddy, terutama kunjungan Kang Deddy ke warga Lengkong RW 7 Desa Sayung, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kang Deddy, tolong kami warga Jawa Tengah. Kami butuh sosok pemimpin seperti Kang Deddy. Kang Deddy is the best di hati masyarakat Jawa Tengah. Sekian kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya ketemu orang miskin tidak akan menyelesaikan masalah. Apa sih? Datang dari bendera yang sama, tapi kayak yang iri dengki. Iya, Bapak ini kayak takut saing sama orang baru. Bapak kalau misalnya takut tersaingi, ungguli prestasinya, bukan dengan menjatuhkan kawan sendiri, apalagi dari bendera yang sama. Udahlah Pak, ngapain nyindir-nyindir kayak gitu? Kang Deddy aja nggak pernah nyindir Anda. Di saat Anda menjatuhkan Kang Deddy, justru Kang Deddy melindungi nama baik Anda. Ingat gak bocah yang di Brebes itu, yang datang jauh-jauh ke Kang Deddy? Iya. Gak Kang Deddy terima. Sepeda, ya? Kenapa? Karena mikirin Bapak. Apalagi rangkulah dengan tangan dan senyuman yang hangat. Alah, Bapak ini. Mana bocah Brebes kemarin disamperin gak sama Bapak? Alah. Udah, kalau Jawa Tengah, fokus Jawa Tengah aja. Jawa Barat, fokus Jawa Barat. Kita mah gak pernah kita bilang kayak Jawa Tengah kayak gini. Ngapain? Jelek banget. Senioritas. Nggak suka. Saya ulangi perintah saya. Tidak boleh kepala desa sedikit-sedikit pidana. Sedikit-sedikit pidana. Oh, rasa tepuk tangan. Ini bukan kampanye, ini tenanan. Tidak akan memberikan jaminan kepala desa tidak akan dilaporkan oleh bisa. Kepala desa yang melanggar hukum, tidak bekerja dengan baik, menyimpangkan anggaran secara berlebihan, pasti akan kami proses. Mantap, biar nggak semena-mena ya. Ya, anggar salah ya, kudune dipidana ya, durai. Anggar ora salah ya, ora papau. Anggar salah, ora dipidana ya, laka kemajuan dasane. Primen jare. Weh, anggar gubernur apik ta Jawa Barat, jadi maju. Beres, Swiss, oke, sip, jos. Bahkan banyak yang berpendapat Ahmad Lutfi tidak mencerminkan sebagai joget-joget, bukan tanpa alasan. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Kowe gelem ya silahkan. Nek aku banget. Gak usah. Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Gak usah gaya. Halo guys. Gak usah niru-niru sama yang lain ya. Ini gubernur apa konten kreator? Tiap hari muncul di FYP, tapi bukan buat joget ya, buat mikir. Bro sih sekalian, gubernur Jateng satu ini lagi ngode keras nih. Katanya sekarang banyak pejabat doyan konten, nge-vlog, cosplay turun ke rakyat. Siapa yang di sini langsung keinget Kang Deddy Mulyadi? Ayo, beliau kan emang jagonya belusukan sambil konten, kadang sampai viral, bahkan lebih populer dari selebgram. Iyalah, Bapak Aing nggak tuh dilawan. Tapi tunggu dulu, apakah ini sindiran atau justru kode halus buat bilang konten itu boleh, asal bukan cuma pencitraan, harus ada dampaknya ke rakyat.
Karena faktanya Pak Lutfi juga tampil bahwa data angka kemiskinan turun, inflasi stabil, kerjaan jalan terus. Jadi bukan cuma konten demi konten ya, tapi konten yang ada isinya. Ya kayak Kang Deddy juga ya, yang konten tapi sekaligus bantu orang. Jadi bisa jadi bukan nyindir juga, tapi saling ngasih contoh. Kalau mau konten ya harus bergizi, bukan gimmick. Ngomongin soal kemiskinan turun 0,89%. Ini bukan cuma angka di layar, tapi hasil dari kerja yang nggak cuma di balik meja, tapi langsung turun ke rakyat. Walau katanya cosplay, turun ke lapangan. Ya kalau hasilnya real, siapa yang bisa ngeluh? Dan soal ngevlog, iya boleh aja asal bukan sekedar gaya ya, tapi isinya bisa jadi bahan evaluasi dan inspirasi. Toh lebih baik pejabat yang kelihatan kerja daripada yang kerjaannya hilang pas dicari. Menurut kamu ini sindiran halus atau sekedar motivasi buat pejabat lain? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa follow. Dan juga boleh tag pejabat favorit kamu. Siapa tahu besok-besok ikutan belusukan sambil konten. Betul. Nah, Bapak Gubernur, saya orang Jateng belum melihat Gubernur Bapak untuk warga Jateng apa? Gebrakan Bapak untuk warga Jateng apa? Masih mending Bapak diam daripada tidak mampu lebih baik dari KDM. Assalamualaikum. Sindiran keras. Wong Jateng. Dukungnya Pak KDM nih sama aksesorisnya nih ya. Aku paling nggak tahu gubernurnya sendiri kerjanya nyinyirin KDM. Yang jelas KDM kerjanya mantap. Konten nggak masalah, yang penting buat warganya, warga miskin. Nih kalau mantap kan? Oke, wassalamualaikum. Gubernur Jawa Tengah, Bapak Lutfi mengakui bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi termiskin di Jawa. Dan Bapak Lutfi bilang kami bukan Nabi Musa. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Oh ala re, Jawa Tengah itu duet gubernur tuh ya? Gue baru tahu Jawa Tengah punya gubernur. Soalnya selama ini yang gue kontenin cuma gubernur Jakarta, gubernur Jawa Barat, gubernur Jawa Timur, terus yang nongol lagi gubernur Maluku, iya kan? Terus gubernur Banten, gitu kan? Jawa Tengah tuh gak pernah ada suaranya, terus ternyata punya gubernur Jawa Tengah. Maaf Pak Lutfi, maaf, hampura, punten ini masih benar-benar baru tahu Pak. Kami sudah menjabat sebagai gubernur 70 hari ini tepat. Dan kami bukan Nabi Musa, bisa langsung merubah suatu keadaan. Pak Lutfi ini mohon maaf ya, siapa yang bilang Bapak Nabi Musa Pak? Orang pantas juga Pak, Bapak dikata Nabi, iya kan? Nabi Musa lagi, Nabi Musa mah baik Pak, Nabi Musa mengadil. Masa iya gubernur disamain sama Nabi Pak? Pak Lutfi ini bisa aja. Lagi pula kenapa sih Pak pejabat zaman sekarang bawa-bawa nabi, bawa-bawa malaikat gitu. Sekarang kata Nabi Musa, yang ono dulu dikata malaikat Jibril apa? Lagi pula ya Pak ya, kita itu masyarakat, rakyat juga tahu kalau Pak Lutfi itu bukan Nabi Musa Pak, bukan nabi siapapun, bukan malaikat juga, bukan walid juga Pak. Rumah maksudnya begini loh Pak, kami sebagai warga gitu ya, bukan saya sih, kalau saya warga Jawa Barat gitu ya Pak. Cuman ini mungkin warga Jawa Tengah gitu ya, warga Jawa Tengah itu maunya tuh punya gubernur yang aksi kerja nyatanya itu nyata kelihatan gitu Pak gitu. Jadi bukan kayak mentang-mentang cuman baru 70 hari terus tiba-tiba kita nggak bisa kerja cepat karena kita baru 70 hari, kami bukan Nabi Musa. Bukan gitu Pak, nggak gitu, nggak. Solusinya bagaimana, rencana kedepannya apa. Tapi saya udah lihat nih rencana Bapak nih, saya udah lihat nih Bapak memberikan dana hibah berapa nominalnya, 125 miliar untuk 1.200 bla 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 ormas gitu Pak. Saya tahu ormas itu juga membantu pemerintah gitu ya, ormas itu juga sah dimasukkan ke dalam biaya APBD gitu ya Pak ya. Tapi mungkin ormasnya kebanyakan nggak sih Pak, atau dana hibahnya kebanyakan nggak sih Pak? Ya bisa iya bisa enggak sih. Sebenarnya ya gue percaya tidak semua ormas itu busuk gitu, banyak juga loh ormas yang beneran kerja nyata ke lapangan gitu. Mereka itu bikin posyandu, mereka bantu penanganan bencana, edukasi remaja yang putus sekolah, melawan narkoboy, pendampingan hukum warga yang nggak mampu. Banyak deh, pokoknya nggak semua ormas itu busuk gitu. Cuman ini dana hibah kalau tidak diawasi, ya jadinya takutnya disalahgunakan. Apalagi nominalnya menurut gue gede banget nih. Takutnya kayak yang udah-udah. Takutnya nih ormas-ormasnya ini ormas yang hidup dari proposal dana hibah gitu loh. Programnya minimal tapi laporan keuangannya maksimal. Nah ini oknum-oknum ormas yang bandel-bandel. Kalau ditanya dana hibah atau dana untuk ormas itu penting nggak? Jawabannya penting. Kalau transparan, berdampak, dan positif. Kalau ditanya kebanyakan nggak 125 miliar? Bisa iya, bisa enggak. Bisa jadi kebanyakan kalau cuma dipakai untuk seremonial, dipakai untuk SPJ fiktif, sama buat jaga-jaga musim pilkada, itu bisa kebanyakan. Karena 125 miliar itu nggak akan langsung bikin Jawa Tengah itu sejahtera dan kaya raya. 125 miliar itu nominal yang besar banget ya untuk dana hibah, untuk ormas, dan untuk apapun itu. 125 miliar itu besar banget dan bisa banget untuk dipakai mensejahterakan rakyat Jawa Tengah kalau pemerintahannya, kalau pejabatnya, kalau ormasnya benar dan tepat sasaran. 125 miliar kalau dibagi ke 1.200 sekian ormas gitu ya, per orangnya bisa bawa pulang 100 juta loh, lumayan kan? Masalahnya 1.200 lebih ormas di Jawa Tengah itu semuanya aktif nggak? Semuanya beneran kerja nggak? Apa cuma fiktif?
Masalahnya jumlahnya itu tidak main-main, 125 miliar. Kalau disalahgunakan bubar berabe sayang. Jangan salah loh, dana hibah itu bukan uang pejabat loh. Dana hibah itu uang rakyat loh. Dana hibah bukan uang malaikat, bukan uang nabi, bukan uang walid, bukan uang presiden, bukan uang pejabat, bukan uang gubernur. Uang rakyat sayang. Jadi uang 125 miliar itu ada semua uang rakyat Jawa Tengah. Setiap beli bensin, setiap beli makan, belanja rokok di warung, belum yang pungli-pungli. Itu tetes keringat warga Jawa Tengah itu ada di antara 125 miliar itu. Pertanyaannya ya, pertanyaan klasik aja. Uangnya akan balik lagi ke kamu atau enggak? Deddy Mulyadi, saya akui baru 3 bulan Anda menjabat sudah membuat perubahan hebat pada Jawa Barat. Top kinerja Anda, nyaris sempurna. Tapi buat saya ada satu kekurangan. Kekurangannya apa? Apa tuh? Ngomongin gubernur aing wae, Bapak aing wae. Masuk konten saya. Gubernur aing wae. Urang mau urusan di konten mana? Mun maneh hau goreng, Bapak aing, jeung aing urusana. Non kurang Bapak. Ya saya belum selesai ngomong itu udah dedo nyerocos saja. Apa salahnya Bapak aing? Ngomong. Maksud saya kurang cuma satu, gak bisa ditiru sama gubernur lain gitu loh. Salah sendiri. Beli gubernur, lu yang belegu. Lu ngirim sama gue ya? Sama gue ya? Kasihan deh lo. Ya sindiran keras banget ya. Emang jelek gubernur lu. Maunya apa sih situ? Lu pengennya apa? Apa salah gue? Berani sama gue? Nantang dia. Oke, siapa takut? Bangun kamu. Ayo, langsung ngomong. Ayo. Waduh, gede banget. Gede banget. Apa sama Bapak aing? Warga bagus. Ini sebaik. Indonesia, warga Indonesia. Jangan ngomong Indonesia. Jateng termiskin di Jawa. Apa tuh? Gubernur Ahmad Lutfi. Saya bukan Nabi Musa. Pertanyaan saya nih kepada warga Jawa Tengah khususnya dan warga Jawa Tengah pada umumnya, gimana perasaan kalian punya Gubernur Ahmad Lutfi? Terutama nih kalian yang milih Ahmad Lutfi ini kemarin di Pilkada sebagai gubernur karena bansos dan duit 10.000 20.000 rupiah. Puaskah Anda dengan kinerjanya sampai saat ini? Kalian dikasih calon pemimpin dari TNI, Pak Andika Perkasa, malah milih Ahmad Lutfi yang seperti ini. Saya mau tanya, Anda warga Jawa Tengah, saya pun juga warga Jawa Tengah, tetapi tidak memilih Ahmad Lutfi, tapi milih Pak Andika. Di viti-viti saya ada. Jujur-jujuran ya. Apa gebrakannya Ahmad Lutfi sampai detik ini? Menyesalkah Anda memilih dia? Ya pasti tidak dong. Karena kemarin kan karena bansos, karena duit 10.000 20.000. Yang penting gue dapat bansos, yang penting gue dapat duit. Perkara negarane ancur, perkara Jateng ancur, urusanku. Sesuk rak ya oleh bansos meneh, sesuk rak ya oleh duit meneh. Mesti ngono to jawabane. Dan berbeda gebrakannya dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Jadi dibanding-bandingin sekarang. Pak Deddy, Gubernur saya Pak Ahmad Lutfi berbeda dengan Anda Pak Deddy. Tolong dong Pak Deddy, pindah ke Jawa Tengah dong. Wis. Soalnya 5 tahun lama loh Pak Deddy. Iyalah. Selamat buat warga Jateng yang sudah memilih Ahmad Lutfi kemarin. Apa namanya? Saya rasa memang kalau pejabat harusnya ngonten tiap hari. Wajib hukumnya menurut saya sebagai akuntability bagi publik. Orang yang dulu nggak milih pun sekarang jadi suka. Kenapa? Berani. Karena tahu kerjaan. Terus, ya. Transparan. Nah itu nilai yang orang tunggu-tunggu. Walaupun orang nggak kebagian duit, tapi tahu, oh amanah ditunaikan. Oh Kang Deddy itu bukan cuman berlibur. Kang Deddy kerja di 5 tempat. Dalam 1 minggu 5 tempat dihadiri. Jadi konten. Orang jadi tahu, oh Kang Deddy nih concern ya. Nyindir itu justru karena dia nggak bisa. Nggak bisa kan, karena gini, bikin konten juga tidak semudah itu ya. Maksudnya ada konten mungkin pejabat-pejabat bekerja, tapi ada yang sukanya bekerja dengan cara senyap gitu, rapatnya terbatas dan sebagainya. Kalau Kang Deddy kan langsung di lapangan, dan kebetulan memang posisi gubernur ya, memang lebih
lebih pas dia untuk keliling gitu. Dan yang ditemui itu langsung case yang semua orang juga langsung paham ini masalah apa gitu. Masalah anggaran pun yang paling rumit dibikin simpel oleh Kang Deddy. Jadi saya sangat terkesan memang Kang Deddy ini benar-benar apapun jadi konten gitu. Dan itu natural menurut saya. Kita tidak perlu mempersoalkan ini pencitraan apa. Ya memang harus dicitrakan, orang bekerja itu kan bekerja. Masa kita nggak tahu beliau bekerja apa gitu, harus ditutupi. Nah dengan adanya konten-konten ini, pertama ya kita terhibur. Kita senang ada pemimpin yang hadir. Oh berarti Kang Deddy sehat, kelihatan. Oh Kang Deddy bisa marah juga loh. Oh Kang Deddy asik juga, bisa joget-joget ketika Persib menang misalnya kan. Oh ini orang biasa, orang seperti kita tapi jadi pemimpin gitu.